Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom online ya. Kita bersuka cita, Tuhan kita kuat dan dahsyat. Dia berikan kita sukacita di tengah kesulitan, di tengah apapun yang kita jalani. Dia janji untuk selalu menyertai kita. Yuk kita sebelum masuk untuk ibadah, kita akan memuji Tuhan yang akan menggambarkan betapa hati kita bersuka cita ketika kita datang ke Tuhan ya. Yuk. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Yesus dirangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab Yesus girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Yesus girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab Yesus girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari adik-adik kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih, selamat pagi. Engkau mengizinkan kami boleh beribadah setiap waktu. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Melewati apapun juga yang harus kami lewati, Engkau beserta dengan kami. Tuntun kami hidup benar, hidup berkenan di hadapan Engkau, supaya setiap waktu, setiap hari kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam sukacita yang penuh daripada Engkau, dengan berkat, dengan tuntunan, dengan pimpinan, di mana Engkau begitu mengasihi kami juga. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita berdoa, kita akan muji Tuhan. Tiap waktu yang bikin sukacita dalam hidup kita sebetulnya adalah ada kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Tidak peduli mau musim hujan, mau musim panas, Tuhan tetap mengasihi kita ya. Kita nyanyi dalam bahasa Inggrisnya sambil belajar pelan-pelan ya. I got love like a river, I got love like a river, I got love like a river in my soul. During in rainy season, and even the sunny season, I got love like a river in my soul.
serta Tuhan baik semata-mata ya. Sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan, yang dimana bulan-bulan ini adik-adik, kakak-kakak juga belajar soal temanya Roh Kudus, bagaimana pribadi Roh Kudus tinggal dalam hidup kita dan memampukan kita untuk melakukan banyak hal gitu ya. Sebelum kita belajar firman, kita mau nyanyi Rohmu yang hidup, Roh Tuhan yang hidup itu tinggal di dalam kita itu. Ini lagu baru, kita belajar sama-sama pelan-pelan. Kakak harap lagu ini, pujian ini jadi doa kita supaya Roh Kudus bisa senang tinggal dalam hidup kita, dan hidup kita boleh dipakai Tuhan, boleh jadi berkat untuk banyak orang, boleh menyenangkan hati Tuhan juga. Silahkan disiapkan hatinya, siapkan Alkitabnya juga. Sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah atau dimanapun adik-adik berada. Kita sudah akan memulai ibadah kita ya. Tadi sudah bersama dengan Kak Priyo memuji Tuhan, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Citra. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab kita, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan bertemu kembali untuk beribadah pada hari Minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan bekerja melalui firman yang disampaikan, sehingga anak-anak boleh mendengar dan belajar dari firman yang disampaikan oleh Kak Citra. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan, sehingga tutur kata yang keluar dari mulut hamba-Mu dapat
menjadi berkat dan juga menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan yang kemarin sudah diceritakan oleh Kak Wastu. Kak Istra akan melanjutkan. Kita akan membaca terlebih dahulu. Bacaan firman kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 10. Kak Citra akan tunggu adik-adik membuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Di perikop ini berjudul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah demikian pembacaan firman pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul 3 ini bercerita tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Nah kemarin Kak Wastu sudah mengajarkan kita bahwa Roh Kudus mengajarkan kita untuk bersekutu. Kemarin kalau bersekutu itu berarti beribadah kepada Tuhan. Nah ketika kita beribadah kepada Tuhan, berarti iman kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, di sini karena Petrus itu bersekutu dengan para murid-murid Tuhan Yesus dan juga teman-temannya, jadi Petrus mempunyai iman yang kuat dan dia percaya kepada Tuhan. Sehingga pada saat Petrus masuk ke bait suci atau ke bait Allah itu, Petrus bertemu dengan seorang lumpuh. Seorang lumpuh itu menjadi pengemis di bait Allah. Dia meminta uang ya. Pengemis itu kan bekerja meminta uang begitu kepada orang-orang yang masuk, yang akan beribadah ke bait Allah itu. Nah, tapi ketika Petrus yang lewat, Petrus sepertinya tidak mengindahkan orang lumpuh ini. Tapi orang lumpuh itu kemudian menyapa Petrus dengan, "Lihat kami, lihat aku." Jadi dia berharap Petrus dan Yohanes memberikan uang untuk orang lumpuh itu. Namun Petrus menjawab, karena Petrus tidak punya uang, Petrus menjawab, "Emas dan perak pun kami tidak ada." Jadi Petrus tidak memberikan apa-apa kepada orang lumpuh itu. Nah, tapi ini adalah kesempatan yang baik untuk Petrus, karena Petrus ingin menyampaikan atau memberikan Roh Kudus yang sudah ada di dalam dirinya untuk menyembuhkan penyakitnya, yaitu lumpuh. Nah, setelah Petrus mendekati pengemis itu, seorang yang lumpuh itu, dia menyembuhkan. Lalu orang yang lumpuh itu segera berdiri dan kemudian dia bisa berjalan. Nah, siapakah yang menyembuhkan orang lumpuh itu? Benar, Petrus. Namun yang lebih besar dari itu adalah Tuhan
Yesus. Nama Tuhan yang dipakai Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Jadi ketika Petrus menyembuhkan, dia memegang orang lumpuh itu dan berkata, dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Jadi kuasa Roh Kudus yang ada, yang sudah dicurahkan oleh Tuhan Yesus pada saat Pentakosta, berdiam dan ada di dalam diri Petrus. Kemudian Petrus menyebarkan untuk dapat menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Nah, ini adalah kesempatan yang baik karena Petrus dapat menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, terlebih Roh Kudus yang menyembuhkan orang lumpuh ini. Apakah kita juga punya kuasa Roh Kudus seperti Petrus? Ya, benar, kita mempunyai kuasa Roh Kudus. Jadi, adik-adik semuanya, bagaimana kita kemarin diajarkan oleh Kak Wastu untuk bersekutu, hari ini kita diajarkan juga untuk dapat menyembuhkan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Dengan kita beriman kepada Tuhan dan juga kita dapat menyembuhkannya dengan mendoakan orang. Kita juga dapat membantu orang yang membutuhkan. Nah, banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan seperti yang Petrus lakukan kepada orang yang lumpuh itu. Kalau Petrus dapat menyembuhkan orang lumpuh, kalau kita, apakah kita harus mencari orang lumpuh, pengemis yang di jalan, orang lumpuh, lalu kita sembuhkan? Nah, tidak harus seperti itu adik-adik. Tapi kita dapat dengan teman kita atau tetangga kita, teman bermain kita, teman sekolah kita, kita dapat bertanya kepada dia, apakah kamu sedang merasakan kesedihan, atau mungkin bisa dilihat bagaimana raut mukanya, atau dia tidak pernah main bersama dengan teman-temannya. Kita dapat mendekatinya, kemudian kita dapat menghiburnya dan juga memberikan bantuan. Misalkan bermain bersama teman kita yang mungkin tidak mendapatkan teman main. Nah, itu adalah cerita kita hari ini. Jadi kita dapat menghibur dan membagikan kebahagiaan kepada semua orang di setiap saat dan di setiap kesempatan. Nah, cerita-cerita singkat ini biarkan menjadi pengalaman bagi kita dan dapat kita pelajari untuk Kak Citra dan juga adik-adik dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari adik-adik kita berdoa untuk menutup firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diajarkan sekali lagi Tuhan, bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kami, sehingga kami dapat memberikan penghiburan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami biarlah boleh menjadikan penghiburan bagi kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi minggu depan dalam ibadah Sub Anak Muda Payung. Dadah!